Kisah ini dimulai dengan suasana yang mencekam di ibu kota Zhaoge. Di tengah keramaian pasar, muncul seorang pria tua dengan penampilan yang sangat mengerikan. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong, dan ia membawa seekor burung pemakan bangkai raksasa di pundaknya. Kehadirannya membawa aura kematian yang membuat siapapun bergidik ngeri. "Uwug, ibu, bau sekali. Jaga ucapanmu, Naak," ucap sang ibu sambil menutup mulut sang anak dengan rasa ketakutan. Bau busuk itu bukan sekadar bau badan, melainkan bau dari entitas yang melampaui manusia. Sambil menyeringai licik, pria tua itu bergumam menatap kemegahan kota. Utusan dewa tertawa pelan, "Hehe, negara adidaya Shang." Tanpa hambatan, sosok yang dikenal sebagai Suang Cai ini berjalan menuju istana megah dinasti Shang. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah utusan dari Tian, sang penguasa surga. Langkah kakinya yang berat bergema di tangga istana, kontras dengan keindahan ukiran naga di sekelilingnya. Ia datang membawa pesan yang akan mengubah takdir umat manusia selamanya. Utusan Tian, Suang Cai, akhirnya sampai juga. Di dalam aula istana, Kaisar Zhou duduk dengan tenang namun penuh wibawa. Suang Cai tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kulit kambing, sebuah dekret dewa. "Kaisar Zhou, ini adalah pesan dari Sang Tian, keputusan mutlak para dewa. Selama 6.000 tahun, negeri Shang telah melayani kami dengan baik. Tapi kau, sejak kau naik tahta, kau menjadi picik. Tekadmu dalam melayani dewa mulai diragukan," ucap Suang Cai. Kaisar Zhou dengan tenang mengatakan, "Bicaralah, Kaisar Zhou, jangan khawatir, ini masih bisa diperbaiki. Ikuti petunjuk di gulungan ini. Ini adalah lokasi penggalian tambang baru. Kerahkan seluruh rakyatmu untuk bekerja di sana tanpa henti, demi kemuliaan para dewa." Mendengar perintah itu, suasana istana mendadak dingin. Alih-alih tunduk, Kaisar Zhou justru tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan terhadap langit. Utusan dewa itu tertegun, tak percaya ada manusia yang berani tertawa di hadapan titah Tian. Kaisar Zhou tertawa. "Hahaha, selama 30 generasi, leluhurku telah bekerja keras tanpa pamrih untuk kalian. Ketamakan para dewa benar-benar sudah gila, tapi cukup sudah." "Ah, apa kau sadar apa yang kau katakan? Kau ingin mengkhianati warisan leluhurmu?" ucap Suang Cai. "Leluhurku gagal memberi contoh yang baik. Aku tidak akan mengikuti jejak mereka yang menjadi budak. Mulai hari ini, aku akan menciptakan peraturan baru," ucap Kaisar Zhou dengan menolak perintah dewa. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Kaisar Zhou menyulut api dan membakar gulungan suci tersebut di hadapan sang utusan. Api berkobar tinggi, menghanguskan dekret yang dianggap suci oleh dunia. Kaisar Zhou berdiri tegak, menggenggam obor dengan tatapan mata yang membara. Ini bukan sekadar pembangkangan. Ini adalah deklarasi perang terhadap seluruh klan dewa. Rakyat negeri Shang sudah lelah melayani dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan hidup merdeka seperti yang mereka inginkan, ucap sang kaisar dengan nada tinggi dan tegas. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru istana, meruntuhkan ketakutan yang selama ribuan tahun membelenggu umat manusia. "Pergilah Suang Cai, gunakan kakimu dan berjalanlah 30 hari lagi untuk mengabari Tian bahwa masa perbudakan manusia telah berakhir," perintah Kaisar Zhou dengan tegas kepada utusan dewa. Utusan tersebut memberikan peringatan terakhir kepada sang raja agar kembali patuh jika ingin menyelamatkan tahta dan kerajaannya. Namun, dengan penuh keangkuhan dan keberanian, sang raja menolak mentah-mentah ultimatum tersebut. Ia membakar dekret dewa dan secara terbuka menantang seluruh murka para dewa untuk turun ke atasnya. Di tempat lain, putra sang raja yang bernama Wu Geng meratapi keputusan ayahnya yang dianggap gila karena berani mengobarkan perang melawan dewa. Di momen ini, terungkap luka masa lalu Wu Geng. 2 tahun lalu, ia mencelakai mata seorang budak, dan ayahnya menghukumnya dengan cambukan kejam di depan umum demi menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Wu Geng menyimpan dendam mendalam, menganggap ayahnya sebagai sosok raja munafik yang mengorbankan darah dagingnya sendiri demi citra. Kepanikan massal mendadak pecah di seluruh penjuru kota. Pasukan musuh tentara Zhou telah berhasil menembus pertahanan dan memulai pembantaian di dalam kota. Mendengar situasi yang semakin kacau, Wu Geng segera memakai zirah pelindungnya. Ia berniat menerobos kekacauan demi menemui ibunya, Daji, yang sedang menunggu di menara Zhai Xinglou. Ziyu, pendekar pedang legendaris sekaligus adik dari sang raja, kembali dari pengembaraannya setelah mendengar kabar burung tentang kehancuran Zhaoge. Ia menemui Daji yang tampak tenang dan pasrah menerima takdir malam itu. Meskipun Ziyu menawarkan diri untuk membawa Daji melarikan diri dari wilayah pertempuran, Daji memilih tetap tinggal. Ziyu akhirnya bersumpah untuk mengerahkan seluruh kemampuannya demi membantu bertahan di tengah badai pertempuran hidup dan mati ini. Kaisar Wu, pemimpin dari pasukan Zhou, berdiri di puncak bukit bersama serigala hitamnya. Menatap Zhaoge yang siap lumat oleh perang, si utusan dewa kembali muncul di hadapannya, mengucapkan selamat atas kepatuhan Kaisar Wu yang sudi memimpin perang melawan tiran Shang.
Atas jasanya, para dewa menganugerahinya gelar suci Tianzi, anak dari surga. Di balik senyum kemenangannya, Kaisar Wu membatin sebuah ironi pahit. Pada akhirnya, ia hanyalah bidak baru yang menggantikan posisi Raja Xiang sebagai pelayan di bawah kaki para dewa. Kaisar Wu menegaskan kepada utusan Tian bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan gelar suci tersebut. Baginya hal terpenting adalah para dewa menepati janji mereka untuk menyerahkan apa yang ia inginkan setelah segalanya selesai. Dengan seringai licik dan tatapan mata yang mengerikan, sang utusan meyakinkan Kaisar Wu bahwa dewa tidak pernah mengingkari perkataan mereka. Di hadapan ribuan prajuritnya yang berbaris rapat, Kaisar Wu membakar ambisi mereka dengan menggambarkan Zhao Ge sebagai tanah terkaya di dunia yang dipenuhi emas dan harta karun. Demi memicu kepuasan pasukannya, ia menjanjikan kebebasan mutlak untuk menjarah seluruh isi kota dan berpesta dengan wanita setempat, sambil mengenakan helm perangnya. Kaisar Wu bersumpah bahwa malam itu, segala kejayaan milik Xiang akan berpindah tangan menjadi milik mereka. Pada tahun 1046 sebelum Masehi, bentrokan berskala besar yang brutal resmi pecah, didukung oleh koalisi berbagai klan. Pasukan Zhou bergerak berair bah menembus pertahanan Saang dan mendesak mereka mundur di bawah hujan panah dan tebasan pedang. Para komandan serta prajurit Xiang gugur satu persatu bersimbah darah, pertahanan luar runtuh sepenuhnya, dan pasukan Zhou berhasil menjebol gerbang utama kota untuk memulai pembantaian. Kepanikan massal di dalam kota berubah menjadi anarki. Rakyat yang ketakutan justru mengutuk Raja Xiang dan berencana membuka sisa gerbang dalam untuk menyerahkan kepala raja demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Wu Geng yang melihat hal ini tersenyum getir, menyadari ironi pahit bahwa rakyat yang ingin dibebaskan ayahnya dari perbudakan dewa, justru lebih memilih untuk menjadi budak yang patuh. Namun pelarian Wu Geng terhenti ketika warga mengenali wajahnya sebagai putra mahkota. Didorong oleh rasa egois agar harta mereka tidak dirampas oleh tentara Zhou, massa berbalik memburu Wu Geng. Sang pangeran muda dikepung dihantam dan diringkus secara brutal hingga terkapar tidak berdaya di atas tanah. Di tengah kepungan massa, Wu Geng yang sudah tidak berdaya menjadi rebutan warga yang egois. Mereka saling berteriak dan berkelahi demi mendapatkan kepala sang pangeran untuk dipersembahkan kepada pasukan Zhou sebagai jaminan keselamatan mereka. Namun tindakan brutal warga seketika terhenti. Kedatangan sesosok pria berwibawa yang menunggangi kuda hitam besar, Raja Xiang. Kaisar datang memecah kerumunan. Dengan suara menggelegar, ia mengecam tindakan pengecut rakyatnya yang tega mengorbankan seorang anak kecil demi menyelamatkan nyawa sendiri. Sang raja menantang warga untuk mengikat dirinya saja jika mereka memang menginginkan belas kasihan tentara Zhou. Diintimidasi oleh aura mengerikan sang raja, nyali warga langsung ciut dan mereka lari kocar-kacir ketakutan. Wu Geng bangkit dengan tubuh penuh luka. Ketika sang ayah mempertanyakan keberadaannya di sana dan menyuruhnya kembali ke tempat ibunya, Wu Geng dengan tegas menolak. Ia menyatakan diri sebagai bagian dari Xiang yang menolak mati dalam diam dan siap untuk ikut bertarung. Namun sang raja dengan dingin mengingatkan Wu Geng bahwa menghadapi warga kota saja ia tidak mampu. Lalu menyuruhnya pergi. Seorang jenderal setia kemudian membujuk Wu Geng untuk segera kembali demi menenangkan ibunya yang khawatir. Saat Wu Geng berjalan mundur berlawanan arah, ia melihat sisa-sisa prajurit Xiang berbaris maju menyongsong maut. Wu Geng tertegun melihat wajah para prajurit dan ayahnya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut pada kematian. Membuat sang pangeran merenungkan apa yang sebenarnya memicu keberanian ekstrim tersebut. Dari atas atap, muncul sesosok pria berambut putih dengan jubah kuning yang mengamati sang raja. Ia memprotes bahwa kakaknya bukanlah ayah maupun kaisar yang baik. Sosok itu adalah Ziyu, adik kandung sang raja yang legendaris. Di kalangan prajurit, Ziyu dikenal sebagai pangeran yang 8 tahun lalu melepas hak warisnya demi berkelana menjadi pendekar pedang terkuat. Bahkan dirumorkan pernah membunuh seorang dewa. Ziyu menyatakan bahwa ia kembali bukan untuk bertarung di sisi kakaknya, melainkan siap membunuh sang raja dan menyerahkan kepalanya pada dewa demi menyudahi perang. Karena sang raja dinilai telah gagal menepati janji masa lalu mereka untuk melindungi rakyat Xiang dari penderitaan. Mendengar ancaman adiknya, Raja Xiang justru memberikan jawaban yang menggetarkan jiwa. Baginya utuhnya negara Xiang selama ratusan tahun tidak akan ada artinya jika rakyatnya harus hidup berpura-pura bahagia di bawah perbudakan dan tekanan para dewa. Ia menegaskan bahwa para leluhurnya mungkin tidak berani melawan. Namun ia memilih untuk mati tegak berdiri menentang tirani langit. Jika Ziyu merasa perbudakan abadi lebih baik bagi rakyat, sang raja menantang adiknya untuk membunuhnya saat itu. Ziyu terpaku oleh keteguhan hati kakaknya yang tidak berubah sedikit pun. Ziyu mengurungkan niatnya. Kobaran prinsip anti perbudakan dari sang raja seketika membakar moral sisa-sisa pasukan Xiang. Dengan senjata terangkat tinggi, mereka bersorak serentak, bersumpah untuk bertarung habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Pertahanan luar kota Zhao Ge runtuh sepenuhnya, dan pasukan Zhou mulai merangsek masuk menembus gerbang dalam dengan sorak-sorai kemenangan. Mengamati dari atas kereta perangnya, Kaisar Wu merasa di atas angin karena berdasarkan laporan pengintai, semangat kastil Xiang sudah runtuh dan prajurit yang tersisa tidak sampai 100 orang. Di sampingnya, utusan dewa yang pucat terkekeh licik, meyakinkan bahwa dunia akan menjadi milik Kaisar Wu. Meski Kaisar Wu sempat menyindir fakta bahwa belum ada satupun bala bantuan dewa yang menampakkan diri, utusan itu menegaskan bahwa pikiran dewa sulit dimengerti dan target utama mereka hanyalah memastikan Kaisar Zhou Xiang mati dengan cara yang paling menyiksa karena telah berani menentang langit.
Kegembiraan pasukan Zhou seketika berubah menjadi horor yang berdarah. Dari balik kepulan debu, Kaisar Shang menerjang maju sendirian di atas kuda hitam raksasanya. Dengan satu tangan yang mengayunkan pedang besar secara brutal, ia menghempaskan dan memotong barisan depan pasukan Zhou layaknya membasmi lalat. Kaisar Wu tertegun menyaksikan aura mendominasi yang dipancarkan oleh rivalnya tersebut. Kemunculan sang raja langsung membakar moral sisa-sisa prajurit Shang yang tersisa. Mereka serentak maju dengan buas untuk membalas dendam dan membantai tentara Zhou yang mulai panik. Pertempuran semakin memanas di bawah langit malam. Di sudut lain Ziyu sang pendekar pedang bergerak dengan ketenangan mematikan, menebas pasukan pemanah Zhou yang mencoba mengepungnya dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, Kaisar Shang yang berhasil menembus barisan musuh langsung mengarahkan pandangannya pada Kaisar Wu. Dengan raungan keras, ia mengejek Kaisar Wu sebagai peliharaan baru, para dewa yang tega menjual rakyatnya demi keuntungan pribadi. Kaisar Wu yang tidak gentar menghunus pedangnya, menyatakan bahwa ia bertindak atas nama dewa untuk menghabisi kesombongan Shang. Namun tepat sebelum kedua pemimpin ini beradu bilah, seisi daratan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran misterius membuat seluruh prajurit Zhou dan Shang menghentikan ayunan senjata mereka karena kebingungan. Sang utusan dewa yang pucat langsung menyeringai puas, menyadari bahwa keputusan Tian untuk mengeksekusi sang kaisar pemberontak akhirnya tiba. Sebuah hantaman dahsyat meremukan tanah tepat di hadapan kuda Kaisar Zhou, menciptakan kawah hancuran yang masif. Dari kepulan asap muncul sesosok pria berotot kekar misterius, yang langsung mengklaim sang kaisar sebagai mangsanya. Dari balik bayangan topi bambunya yang pekat, mata merah sosok dewa petarung tersebut berkilat mengerikan, sambil berbisik dingin menyuruh Kaisar Zhou untuk segera menerima ajalnya. Kilas balik saat Kaisar Shang masih kecil, bahwa dewa telah menguasai bumi sebelum manusia, mengendalikan elemen alam seperti angin, hujan, dan halilintar, sehingga manusia tunduk karena percaya dewa tidak tertandingi. Shang muda menceritakan kepada ayahnya rasa ibanya melihat penderitaan para Buddha di tambang belerang utara kota. Lalu mempertanyakan mengapa mereka tidak mencoba menggulingkan kekuasaan para dewa. Sang ayah menyebut pemikiran tersebut sangat naif karena manusia terpaksa menuruti perintah dewa demi menghindari kutukan berbagai macam bencana alam. Ia kemudian mengungkap rahasia kelam masa mudanya, di mana 100 kesatria terbaiknya dibantai dengan sangat mudah dalam satu malam oleh seorang dewa berkulit merah gelap, yang sengaja menyisakan nyawanya sebagai peringatan agar tidak menantang langit. Alih-alih takut saat mengetahui bahwa pemimpin para dewa Tian berada jauh di seberang lautan tempat naga tidur, Shang muda justru menunjuk ke arah Cakrawala dan bersumpah akan mendatangi tempat itu suatu hari nanti untuk memutuskan rantai perbudakan. Tekad ini membakar jiwanya, berjanji bahwa jika ia mati dan gagal melaksanakannya, anak cucunya yang akan terus melanjutkan impian tersebut. Kembali ke masa sekarang, Kaisar Shang merasakan tekanan energi yang luar biasa mengerikan dari musuh yang tiba-tiba menghadangnya. Ia langsung mengenali sosok raksasa bertopi bambu tersebut sebagai dewa berkulit merah gelap yang dahulu menghancurkan mental ayahnya. Tanpa ragu, Kaisar Shang menerjang maju menunggangi kuda hitam besarnya. Namun sang dewa mampu menahan laju kuda tersebut hanya dengan cengkeraman tangan kosong hingga mulut kuda itu terluka. Dalam pertarungan jarak dekat yang sangat brutal, Kaisar merasakan langsung hantaman kekuatan luar biasa yang melenyapkan semangat hidup ayahnya seumur hidup. Dengan satu hantaman tinju raksasa yang mutlak dari sang dewa, pertarungan berakhir seketika dalam ledakan darah yang mengerikan, menghancurkan pertahanan sang kaisar beserta kudanya. Pukulan dahsyat dewa tersebut menciptakan getaran masif yang meremukkan dinding batu gerbang kota dan menyisakan genangan darah yang sangat luas di tanah. Para prajurit dari kedua belah pihak tertegun dalam keputusasaan, menyadari bahwa tidak ada manusia dari darah dan daging yang bisa bertahan hidup dari serangan mengerikan itu. Pendekar pedang Ziyu menatap dalam keheningan, sementara Kaisar Wu menyaksikan langsung jurang perbedaan mutlak antara kekuatan manusia dan dewa. Seluruh hasrat bertarung pasukan Zhou dan Shang lenyap seketika, digantikan oleh teror instan dari surga. Di atas kereta perangnya, utusan dewa bernama Zuan Cai terkekeh kegirangan dan mengidentifikasi dewa merah tersebut sebagai Tian Kui, pemimpin dari persatuan bertarung terkuat di surga. Namun, Tian Kui memperingatkan Zuan Cai bahwa membunuh Kaisar Shang tidaklah semudah itu, dan mengabarkan bahwa Tian menganggap masalah ini sangat penting hingga seluruh dewa agung dari keenam persatuan surga kini telah turun ke bumi. Di tengah keheningan teror tersebut, tanah di bawah kaki para prajurit tiba-tiba kembali bergetar dengan sangat hebat, memicu kepanikan baru karena mereka menyadari ini bukan gempa bumi biasa. Senyum jemawa di wajah Zuan Cai seketika lenyap, berubah drastis menjadi ekspresi ketakutan yang mendalam saat melihat sebuah bayangan vertikal berukuran raksasa muncul dari balik kegelapan langit malam. Makhluk mistis raksasa tersebut bergerak turun dengan kekuatan yang mampu menggoncang seluruh daratan dan merusak alam di sekitarnya. Kaisar Wu hanya bisa terbelalak menatap ke atas langit, terpaku dalam kengerian mutlak menyaksikan kedatangan entitas raksasa yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Pendekar pedang Ziyu berdiri di atas tembok kota sambil menatap situasi pertempuran dengan penuh kekhawatiran. Ia merasakan bahwa pertempuran ini tidak akan berjalan mudah dan akan ada banyak gangguan besar yang datang. Tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berbentuk naga hitam lega muncul di langit dan menutupi cahaya bulan. Makhluk tersebut merupakan naga purba suci yang telah ada sejak masa kekacauan penciptaan dunia, dan hanya bisa dikendalikan oleh pimpinan tertinggi para dewa yaitu Tian.
Kehadiran naga ini memicu kepanikan luar biasa di antara para prajurit manusia yang menyadari bahwa sang pimpinan tertinggi dewa sendiri telah turun ke bumi. Di saat yang sama, seorang anak laki-laki berbaju zirah berlari terengah-engah menaiki tangga menara menuju tempat ibunya. Anak laki-laki tersebut berhasil menemui ibunya yang berdiri sendirian di balkon setelah menyuruh seluruh penjaga pergi. Sang anak merasa heran dan kesal karena menara tersebut mendadak sepi seolah-olah semua orang telah melarikan diri dengan pengecut. Ketika sang anak terbelalak melihat ukuran naga raksasa yang terbang di langit. Ibunya menjelaskan bahwa kedatangan Tian secara langsung disebabkan karena ia tahu sang kaisar adalah sosok manusia yang berbeda. Sang ibu menjelaskan bahwa Tian memandang rendah manusia bagaikan monyet berisik yang tidak berguna selain untuk diperbudak. Agar anaknya bisa melihat pertempuran di luar kota dengan jelas, sang ibu menggunakan kekuatan istimewa bernama penglihatan peramal melalui sebuah mangkuk emas berisi air yang bisa diputar sudut pandangnya. Melalui permukaan air di dalam mangkuk tersebut, sang anak takjub karena bisa melihat visual luar kota Zaoge serta pergerakan pasukan musuh dengan sangat jelas. Di momen krusial itu, sang ibu memutuskan untuk mempercayakan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat, bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang mantan dewa. Ia menceritakan bahwa dirinya memilih meninggalkan kaum dewa 8 tahun lalu karena rasa cintanya kepada manusia setelah bertemu dengan ayah sang anak. Identitas asli ini harus dirahasiakan dengan sangat ketat dari siapapun karena para dewa memiliki peraturan yang sangat kaku, dan hukumannya akan sangat mengerikan jika sampai terungkap. Naga purba raksasa tersebut mendarat di medan laga, memicu histeria dan ketakutan mendalam di kalangan prajurit manusia yang merasa tidak berdaya melihat ukuran makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu, para dewa agung dari berbagai persatuan langit secara resmi menampakkan diri dari atas tubuh naga. Dewa Agung Persatuan Api, Taiji, tertawa terbahak-bahak sambil mengejek manusia sebagai sekumpulan monyet barbar yang bodoh, serakah dan egois. Sementara itu, Dewa Agung Persatuan Hujan, Liu Yu, merasa kasihan pada mereka, yang langsung ditegur oleh dewa berkerudung hitam karena menganggap simpati pada manusia adalah hal yang vulgar. Dewa agung lainnya, seperti Zhui Ri, Persatuan Halilintar, Sising, Persatuan Kejam, dan Gui Mu, Persatuan Bencana, turut memberikan pandangan sinis mereka terhadap umat manusia yang tidak pernah puas meski sudah diberi kelimpahan oleh dewa. Di akhir, Taiji memperingatkan Dewa Agung Persatuan Bertarung, Tian Kui, agar tidak bergerak sendirian dan menghabisi semua manusia karena ia ingin ikut bermain. Namun Tian Kui dengan tegas mengingatkan bahwa Tian sedang mengawasi mereka, dan Tian tidak akan senang jika manusia dibantai secara sembarangan. Pertikaian sengit dimulai saat Dewa Agung Taiji menegaskan bahwa manusia, yang mereka sebut sebagai monyet, harus dihukum berat agar tidak memberontak lagi terhadap ketentuan Tian. Sementara dewa lain memilih acuh, Dewa Agung Guimu yang sudah tidak sabar langsung turun ke medan laga. Dengan senyum seringai yang mengerikan, Guimu melepaskan jurus andalannya, kabut nitrogen. Kabut hitam pekat beracun ini langsung menyelimuti pasukan manusia, membuat para prajurit menjerit kesakitan karena tubuh mereka mulai terkorosi secara perlahan. Melihat efek mematikan tersebut, komandan pasukan manusia segera memerintahkan seluruh prajurit Zhou untuk mundur demi menghindari korban yang lebih besar. Di tengah kekacauan kabut beracun, Xiu mencoba untuk membantu pasukan Kaisar Shang. Namun Xiu dihadang oleh Dewa Agung Sising. Ia melompat turun dari naga dan langsung mengincar Xiu. Sising yang haus darah berniat bermain dan menguji kekuatan manusia yang kabarnya pernah membunuh salah satu dewa. Tanpa ampun Sising menerjang dan membanting Xiu ke tanah hingga tembok kota hancur berantakan. Sambil mencengkeram Xiu, Sising menuntut sang ahli pedang untuk menunjukkan cara bagaimana seorang manusia biasa bisa menghabisi nyawa kaum dewa. Guimu terus berjalan di antara jeritan para prajurit manusia yang sekarat akibat racunnya. Dengan santai, ia menyiksa dan menguliti seorang prajurit hidup-hidup sebagai hukuman atas pembangkangan mereka. Aksi keji ini justru mendapat pujian dari Taiji, yang dari atas naga meminta Guimu untuk menguliti lebih banyak manusia karena mantel kulit manusianya sedang rusak. Di sisi lain para prajurit manusia yang menyaksikan kejadian itu, hanya bisa terpaku ngeri, menyadari bahwa para dewa menganggap pembantaian ini tidak lebih dari sekadar lelucon dan hiburan belaka. Guimu mengincar seorang prajurit muda yang lincah untuk dijadikan bahan kulit mantel baru. Ia membanggakan kemampuan kabut nitrogen miliknya yang bisa menghancurkan tulang manusia namun menyisakan kulit dalam kondisi sempurna. Namun saat Guimu melayangkan serangan mautnya, seketika, sebuah tebasan kilat mendadak memutus tangan kanannya hingga darah menyembur hebat. Guimu menjerit histeris dalam kesakitan mendalam. Di belakangnya, telah berdiri sosok Raja Shang dengan zirah Phoenix-nya, yang membara, dengan tatapan dingin dan intimidasi yang luar biasa. Sang Raja berkata, sebaliknya, teriakan ketakutanmu barusan adalah hiburan yang lebih menarik. Waktu bermainmu sudah habis.